Thanksgiving merupakan sebuah perayaan dari Amerika Serikat yang sangat populer hingga mancanegara. Diperingati setiap hari Kamis pada bulan November setiap tahunnya, Thanksgiving identik dengan berbagai macam hidangan otentik yang disajikan ketika bertemu dengan keluarga ataupun teman. Tidak jarang banyak orang membagikan momen spesial ini di media sosial sebagai bentuk ungkapan syukur dan sukacita di hari Thanksgiving. Namun, siapa sangka bahwa sejarah Thanksgiving tidak seindah perayaannya. Lalu bagaimana sebenarnya sejarah Thanksgiving yang jarang kita ketahui? Namun sebelumnya, saya akan mengenalkan beberapa tokoh penting untuk membantu kita memahami lebih lanjut mengenai Thanksgiving. Yang pertama adalah Wampanoag atau Federasi Suku-Suku Bangsa Indian yang terkenal sangat handal dalam bertahan hidup khususnya pada musim dingin. Jauh sebelum kedatangan para Pilgrims, masyarakat Wampanoag sudah merayakan hasil panen mereka sebagai ungkapan terima kasih kepada alam. Yang kedua adalah Tisquantum atau Squanto, seorang Indian yang pernah diculik dan dijual sebagai budak di Spanyol. Ia lalu melarikan diri ke Inggris dan menjadi mahir dalam bahasa Inggris ketika bekerja untuk membuat kapal John Slaney. Ia lalu kembali melalui ekspedisi penjelajahan ke New England. Yang ketiga adalah Pilgrims atau para pendatang dari Eropa dan Inggris yang pada tahun 1620 menumpangi kapal Mayflower lalu mendarat dan membangun permukiman di daerah New Plymouth. Namun, dalam 1 tahun pertama setelah kedatangan mereka, setengah dari 102 pendatang yang berangkat dari Eropa dengan kapal Mayflower meninggal dunia akibat wabah penyakit. Lalu, pada tahun 1621, mereka bertemu dengan Squanto yang mengajari mereka cara untuk menanam jagung, menggunakan ikan sebagai pupuk, dan menanam labu dan membantu mereka terkait persediaan makanan. Karena ia mahir berbahasa Inggris, para pendatang menjadikannya sebagai penerjemah antara utusan Konfederasi Inggris dan masyarakat Wampanoag tadi. Keempat, ada Massasoit sebagai pemimpin tertinggi atau kepala suku dari Federasi Wampanoag. Dan kelima, ada William Bradford, seorang gubernur dari koloni Plymouth, Inggris. Jika sebelumnya kita hanya mengetahui perayaan Thanksgiving identik dengan dua pihak yang terlibat, yakni Pilgrims dan kaum Wampanoag, maka kita sudah mengetahui lebih lanjut mengenai siapa saja sebenarnya yang terlibat dalam sejarah ini. Lebih lanjut, kita akan membahas kronologi bagaimana terjadinya Thanksgiving hingga saat ini. Sebenarnya, sekitar 4 tahun sebelum para Pilgrims atau pendatang datang di Massachusetts atau New Plymouth, para nelayan dari Inggris sudah melakukan perjalanan terlebih dahulu dan sampai ke New England untuk menyerbu tempat tinggal penduduk Indian dan juga menculik sebagian penduduk pribumi untuk memperjualbelikan mereka dalam kegiatan perdagangan perbudakan. Tetapi para Pilgrims tersebut sudah terkena wabah penyakit melalui perjalanan mereka sebelumnya di beberapa tempat di Indian. Lalu masyarakat Indian asli pun terkena wabah penyakit ini dan meninggal pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu suku yang juga terkena wabah penyakit adalah Wampanoag. Wabah penyakit yang dimaksud merupakan malaria, kemudian tuberkulosis, malnutrisi, dan beberapa penyakit lainnya. Pada saat kapal milik Pilgrims mendarat tahun 1620, masyarakat Wampanoag yang selamat atau yang tersisa berjuang untuk menahan eksistensi Narragansett. Penduduk asli Indian juga yang dekat dengan mereka, tapi tidak terlalu terpengaruh oleh wabah penyakit, dan jumlah mereka melebihi masyarakat Wampanoag itu. Karena para Pilgrims tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bertahan hidup di tanah yang baru dan hanya memiliki sedikit persediaan makanan, maka masyarakat Wampanoag kemudian menyarankan relasi untuk dijalin dengan para Pilgrims, di mana para Pilgrims akan menukar persenjataan milik Eropa dengan masyarakat Wampanoag untuk memperoleh makanan. Dengan bantuan Squanto, seorang masyarakat Indian dari suku Patuxet tadi, yang membantu mereka menjadi juru bicara sekaligus penerjemah, maka para Pilgrims dapat berhasil untuk menghasilkan persediaan makanan yang berlimpah pada musim panas. Sementara bagi masyarakat Wampanoag, mereka mampu mempertahankan diri melawan Narragansett karena persenjataan tersebut. Setelah itu, kedua pihak merayakan pesta makanan dari hasil panen tersebut yang berlangsung pada bulan Oktober tahun 1621 sebagai bentuk ucapan terima kasih, tetapi khususnya untuk
melambangkan koeksistensi yang damai antara kedua kelompok. Adapun Squanto meninggal dunia pada tahun 1622 dan Massasoit hidup lebih lama dari Squanto dari era perdamaian tadi hingga masa kolonial di New England. Pada tanggal 26 Mei tahun 1637 di dekat Sungai Mystic yang saat ini berada di Connecticut, sementara masyarakat Indian sedang pergi, diperkirakan sekitar 400 hingga 700 wanita suku Pequot, anak-anak, dan juga laki-laki dewasa dibantai dan dibakar oleh pasukan gabungan dari kolonial Plymouth, Massachusetts Bay, dan koloni Saybrook atau dari Connecticut, dan sekutu Narragansett serta Mohegan. Setelah itu, otoritas kolonial menemukan legitimasi atau pembenaran untuk membunuh sebagian besar pria dari suku Pequot dan memperbudak wanita yang ditangkap beserta anak-anak mereka. Masyarakat Pequot yang diperbudak dikirim ke Bermuda dan Hindia Barat. Pada abad ke-19, jumlah masyarakat Pequot asli yang tersisa, yang tinggal di Connecticut dan seluruh New England, hanya lebih sedikit dari pendatang. Karena diperkirakan kurang lebih 300.000 orang Indian meninggal karena pelanggaran HAM, kekerasan, dan lebih banyak lagi yang mengungsi di New England selama beberapa dekade. Bagaimana? Tragis bukan kronologi asli dari perayaan Thanksgiving yang jarang sekali kita ketahui. Satu hari setelah perayaan Thanksgiving, biasanya marak kita ingat sebagai perayaan Black Friday. Akan tetapi, hari tersebut bertepatan dengan National American Indian Heritage Day atau Hari Warisan Amerika Indian Nasional. Dan tahun ini Thanksgiving akan diperingati pada tanggal 24 November. Terima kasih telah menonton video ini, sehat selalu and have a good day.